Oke, sekarang ini aku lagi ada di depan stasiun Kido Nanzoing-mae. Ini adalah stasiun untuk kalian kalau mau ke Nanzoing, kuil Nanzoing. Nanti dari stasiun ini kalau mau ke kuilnya itu lewat jalan sana, terus nanti nyebrang ke sana ke hutan situ. Nah, di situ nanti ada tangga-tangga, nanti lewatnya situ, nanti di kuilnya di sana. Dan kuil Nanzoing itu adalah kuil yang salah satu terkenal di Fukuoka, yang terkenal dengan patung Buddha tidurnya. Dan kuilnya sendiri ini ada di daerah perbukitan di pertengahan antara Hakata sama Nogata. Jadi kuilnya itu ada di hutan. Ini masih bukit. Untuk jarak dari stasiun Kido Nanzoing-mae ini ke kuilnya kurang lebih 200 meter jalan kaki atau 5 menit sekitaran. Dan perumahan di sekitar sini ini masih perumahan ala-ala Jepang. Vibes Jepangnya masih terasa di sini. Bentuk rumahnya juga kayak bangunan-bangunan Jepang yang ada di film-film gitu. Sini juga ada kuil. Ini tempat beribadahnya orang Jepang. Nanti kalian goyang-goyangin tali itu yang ada di tengah sampai bunyi dinding-dinding, nanti kalian berdoa. Jadi dari sepanjang jalan dari stasiun tadi sampai ke nanti ke kuilnya itu ada banyak kuil-kuil kecil selain kuil yang besarnya. Dan di sini juga ada peringatan, nggak boleh berisik, nggak boleh dengar musik, nggak boleh nyanyi, nggak boleh menerbangkan drone. Dan kalau kalian masuk ke sini harus menggunakan pakaian yang sopan. Jadi kalau rok ataupun pakaian celana pendek itu tidak boleh. Itu bapaknya lagi berdoa. Ini ada kuil lagi. Ini ada patung-patung Buddha. Ini ada juga air terjun. Dan di sini juga ada kuil. Jadi kuilnya sendiri masih terbilang asri dan alami, masih
banyak pohon-pohon di sini. Di sini juga ada goa. Ini konon katanya tembus sampai ke Indonesia. Ini ada kuil patung juga, dan ada orang lagi beribadah. Ini nggak tahu patung dewa apa namanya, ataukah dewa api karena di belakangnya ada api-apinya. Oke, ini aku lagi mengarah ke kuil Nanzoingnya, dan untuk masuknya itu bayar 300 yen, tapi kalau kalian tinggal di Jepang itu gratis. Jadi kalau kalian dari luar negeri cuma wisata ke sini, kalian harus bayar 300 yen. Ini untuk masuk ke kuilnya, kita melewati lorong seperti ini, dan di lorong-lorong ini ada ornamen-ornamen patung dewa, entah patung dewa atau patung apa yang tidak tahu. Dan seperti yang aku bilang tadi, sepanjang jalan menuju ke kuilnya itu banyak kuil-kuil kecil untuk beribadah. Dan sekarang di Jepang itu udah mulai masuk musim panas, tapi karena di sini di daerah perbukitan masih banyak pohon, itu panasnya sedikit berkurang, agak lumayan sejuk gitu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju kuil Nanzoingnya. Dan itu di sana, ini stasiun tempat aku tadi turun. Seperti ini kira-kira suasana menuju ke kuil Nanzoingnya. Mungkin untuk kalian yang suka kayak wisata alam atau siapa pengen lihatnya hijau-hijau, tempat ini cocok untuk kalian. Karena selain vibe Jepangnya kerasa, di sini juga di daerah perbukitan, cocok untuk kalian pecinta alam. Ini ada kuil lagi, ada patung-patung Buddha. Dan bedanya sama di Indonesia itu, di sini nggak ada penghuni. Jadi kalau kalian mau masuk kuil satu itu nggak perlu bayar lagi, karena udah bayar tadi di depan. Dan ini udah sampai di kawasan Buddha tidurnya. Ini dia, Buddha tidur. Dengan pemandangan perbukitan yang ada di sebelah sana. Dan di sini ada reclining Buddha kalau namanya di bahasa Inggrisnya tulisannya.
Bukan cuma di kuil Buddha tidur ini, jadi di sana juga ada kuil bentuknya kayak rumah gitu, tapi di sana seperti kurang ramai pengunjung. Yang banyak pengunjungnya itu di kuil yang untuk kuil ini kapan dibangunnya itu aku kurang tahu juga, karena nggak ada tulisannya atau aku kurang melihat tulisannya. Jadi di depan Buddha tidur ini itu ada patung-patung lain. Ataukah ini dewa-dewanya? Atau ini prajurit-prajuritnya? Aku nggak tahu. Jadi uniknya orang Jepang itu, dimana ada kuil di situ dia berdoa. Entah itu kuil Buddha atau kuil Shinto, itu mereka selalu berdoa. Jadi nggak tahu sebenarnya dia itu berdoa kemana, itu aku nggak tahu. Tapi kita menghargai aja. Jadi seperti inilah suasana atau kondisi di kuil Nanzoi atau kuil Buddha tidur yang ada di Fukuoka. Oke, jadi aku mau melihat-lihat suasana di sekitar di sini dulu. Nanti setelah ini lanjutkan perjalanan lagi melihat kuil-kuil yang ada di sekitar sini lagi. Begitu kira-kira. Aku istirahat dulu sebentar. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kuil-kuil yang ada di sekitaran sini aja, terus jauh-jauh. Karena lokasi kuilnya ini ada di hutan dan lokasi kuilnya ini ada di ketinggian 100 meter dari atas permukaan laut dan berada di hutan, jadi masih banyak suara-suara hewan-hewan hutan. Ini yang tadi patung-patung Buddha lucu, dan di depannya itu ada ember untuk naruh duit. Ini patung-patungnya. Ini kuil-kuil di sekitaran patung Nanzoi tadi. Dan di sini juga sama, patung-patung dewa. Ada hiasan-hiasan. Apa ini namanya? Nggak tahu. Mari kita pergi dari sini. Kita mencari kuil-kuil yang lain. Oke, aku udah sampai di tempat awal. Ini tadi aku mau lanjutin ke kuil-kuil yang ada di atas, tapi kayaknya capek karena naik tangga, banyak tangga terus ke sana ke atas. Dan kondisi cuaca sangat panas, jadi aku memilih buat udah aja. Jadi sekian, karena udah sampai sini, ini aku mau kembali lagi ke stasiun.
untuk pulang ke rumah. Jadi segini aja video kali ini. Buat kalian yang mau lebih lengkapnya, kalian bisa kesini sendiri. Kalau untuk kalian yang di Jepang, ini tempatnya di Fukuoka. Kalian bisa naik kereta dari Hakata, terus nanti turun di Kido, apa namanya ini, Kido Nanzoing Mai stasiun, dan kalian tinggal jalan kaki aja ke kuil Nanzoingnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.